Ya. Oh, ngetes lagi. Iya, ini mau ngetes lagi. Tapi kan produk Indonesia ini. Iya. Ini saya ketemukan ini di supermarket toko ini ada nih yang dari Cina ini. Ada 2 varian ini, bentuknya cair sama bentuknya serbuk gitu. Namanya sama, Taiping San ya. Nah, ini tadi sudah saya oret-oret tulis ya. Untuk khasiat ini dia lebih fokus di ini perut ini, membantu meredakan sakit perut, perut kembung, membantu mengurangi frekuensi BAB. Ya. Untuk bahannya ini masya Allah ini banyak banget nih, ada lengkuas itu. Ini secara umum kalau melihat dari bahannya ini ada tonikum, ada pembuang lembab. Ini lebih banyak pembuang lembabnya, jadi penghangat, tonikum ke perut, buang lembab. Ini ada cangsu kan, buang lembab kan, baisu untuk angin, jadi angin lembab. Jadi ini puyer sakit perut ya. Nah, ini sakit perut dan kembung ini karena angin lembab, kelembapan. Ini ada tambahan kayu manis, pinang, ini masih banyak. Teki, ya, uyo, baiso sama bunga cengkeh. Iya, jadi intinya kayak gini. Ini banyak ya, jadi komposisinya banyak. Prinsipnya itu ada angin menyerang, ada kelembapan, kemudian di situ ada stagnasi. Nah, stagnasi ada penghangatnya, berarti kan angin menyerang terjadi stagnasi di sini, maka di situ ada pelancar stagnasinya, kemudian ada penghangatnya, walaupun itu banyak banget itu. Nanti bisa diklasifikasikan raja menteri itu banyak tuh, rajanya satu, nanti menterinya yang banyak itu. Nah, nanti ada yang sifatnya agak dingin, agak ini, kan ada pelancar itu ya, ada pelancar, ada termasuk, iya teki itu. Pelancar ini masuk teki, terus jeruk nipis itu kan ada jeruk ya, jeruk pahit, terus ada cenpi, itu masuk kepada pelancar energi. Ya. Jadi pelancar ini ketika terjadi stagnasi. Nah, yang lain itu penghangat, terus ada baisi, ada fangfeng, itu kan pengusir angin dingin. Kemudian ada jai, ada pala, itu penghangat, pembuang lembab. Jadi intinya itu. Jadi ada yang sifatnya dingin itu sedikit, jadi fungsinya itu pelancar pada terjadinya stagnan. Jadi karena jumlahnya banyak, saling mengkait, saling menguatkan. Itu ada berapa jenis itu, kayaknya ada 20 lebih. 25-an itu ya. Dan ini kayaknya resep keluarga ini, karena ini turun-temurun udah lama banget ini. Dan itu memang kasus, ingat ya, dari data yang masuk ke kita selama 20 tahun ini, data yang masuk ke kita, hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu mulai dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, itu ada nanti tambahan Malaysia, Brunei kan, nah, ini sekarang ada Singapura kan. Nah, itu ini lembab dingin dominan. Lembab dingin dominan. Ya, lembab dingin dominan. Ini satu catatan buat teman-teman ya. Dari data yang kita lihat, dari data yang sudah masuk berupa foto lidah, ini bocoran aja ya. Ini buat pemikiran teman-teman, silahkan aja benar atau tidak dari hasil analisa kita. Kasus lembab dingin ini 80% dominan. Ya. Tapi yang menyentuh ramuan lembab dingin itu sedikit. Salah satunya ini, makanya dia bertahan lama. Oh iya. Paham ya? Iya. Gitu. Tolak angin. Nah, dia lebih diminati dibanding yang lain. Karena sama karena apa? Tadi dominasi kasusnya. Iya. Tetapi teman-teman teman-teman produsen herba yang kita kenal itu produksinya yang 20%. Oh, iya. Jadi 20% itu kasus panas, lembab dan sebagainya, panas kering itu mereka itu berlomba-lomba 20% itu buat persaingan. Akhirnya jatuh-jatuhan harga. Makanya saya tidak menyentuh daerah itu. Itu udah banyak produsen yang sudah membuat. Ambilnya yang ini ya. Yang 80%. Karena apa? Kita memproduksi, misalnya kita bikin kopi, bikin apa yang sifatnya hangat.
sifatnya ini. Kita ambil yang sesuai dengan data aja lah itu. Dan hasilnya banyak yang jadi langganan itu. Misalnya kopi kita, susu kita, apa itu kita memang sudah setting untuk kondisi seperti itu. Itu. Makanya sebenarnya sesuatu itu berdasarkan data. Kayak di dunia militer aja, serangan, serbuan, pasukan yang akan diturunkan berdasarkan data. Semakin detail data yang kita dapatkan, maka kita bisa mempersiapkan berapa personil yang akan berangkat, kemudian keahliannya apa saja, supaya apa? Meminimalkan terjadinya kegagalan. Sama dengan dunia bisnis sebenarnya, apalagi di bisnis di bidang kesehatan. Data itu banyak gitu. Contoh lagi, kesalahan-kesalahan yang terbesar itu. Kemudian di stevia. Iya, pemanis ya. Nah, stevia itu pemanis. Ketika tadinya gula jagung. Gula jagung itu produknya Tropicana. Oh iya. Padahal jagung itu sifatnya dingin kering. Nah, sedangkan orang kena gula itu kebanyakan kering. Orang gula kan kering, haus, lapar. Iya. Itu kalau yang haus, lapar pasnya stevia. Jangan di jagungnya. Itu. Terindikasi ya. Ya, itu. Tapi ketika dia kalau dingin kering kan, kalau dia lembab panas, jadi makannya masih doyan, badannya masih besar, kemudian kena gula, lembab panas, itu gula jagung, Tropicana, itu pakainya itu. Jadi nggak ada yang jelek sebenarnya, tinggal istilahnya Anda membuat produksi, Anda harus tahu pasarnya di mana. Bukan semua orang penderita gula, Anda bisa. Tipenya beda-beda. Itu. Nah, yang belum ada itu yang membuat pemanis yang untuk tipe lembab dingin. Oh, tapi diabetes. Diabetes. Oh. Ayo. Haus dan lapar. Haus dan laparnya karena lembab, berarti haus lapar semu. Makanya obatnya ada kiai atau ada herbalis yang menyarankan pakai apa? Kayu manis direbus. Kayu manis berapa banyak itu, berapa lenjer itu direbus, kan dia manis kering, panas kering. Itu gulanya turun. Tapi coba kayu manis kasihkan kepada orang yang lembab panas atau panas kering, yang harusnya pakai stevia atau pakai gula jagung. Oh, itu tambah parah. Jeglek lah. Nah, iya, makanya ini saya kasih info juga. Dulu saya juga masih bingung, nggak ngerti. Ada orang terapis yang menggunakan herba, kemudian disuruh makan gula pasir, silakan. Malah disuruh sehari itu 1/4 kilo apa ya? Itu saya pernah dengar karena yang pasien saya dulu begitu. Saya kok bisa aneh gitu. Nah sekarang saya ngerti. Jadi yang boleh seperti itu dan tidak masalah itu yang lembab dingin. Yang lembab dingin karena gula pasir sifatnya panas kering. Tapi coba kasih yang lembab panas atau panas kering, gula langsung naik. Maka ada yang minum madu, gulanya naik, ada minum madu, gulanya turun. Kemudian dua ini punya beda pendapat. Madu tidak boleh untuk gula, yang satu pengalaman saya pada turun. Aslinya buat siapa? Jadi nggak salah, duanya nggak salah. Yang melarang harusnya ini madu tidak boleh untuk gula model begini. Yang satu boleh tapi syaratnya ini. Jadi nggak ada yang salah dua ini. Cuma tidak paham masing-masing ini arahnya kemana nih. Yang boleh siapa, yang tidak boleh siapa. Itu masalahnya cuma di situ. Gitu ya. Jadi makanya kita punya salah satu kita bikin gula ya. Gula dari gula merah ya. Kita bikin 2 varian gula merah itu. Satu untuk yang haus lapar, kita dinginkan. Satu yang tidak ada haus dan lapar tapi gulanya tinggi. Ini gulanya rasanya manis saja. Tapi komposisi di dalamnya membuat gulanya turun, libidonya naik. Tapi dia tidak merasa gulanya turun ya, libidonya yang tadinya lemah kemudian naik, tapi dia tidak merasa kehausan. Karena apa? Memang di awal tidak haus.
gula tapi tidak haus dan tidak lapar. Itu. Nah, nanti aslinya teman-teman, kalau kita belajar holistik, intinya belajar holistik, belajar karakteristik ramuan, Anda akan bisa membaca banyak jenis ramuan yang ada di lapangan. Mau produksi apa saja bisa dibaca. Asal kalau ada yang disembunyikan berarti nanti tidak bisa maksimal. Karena apa? Mesti ada sesuatu yang ini cuma bisa ditebak isinya apa gitu. Isi tambahnya apa itu bisa dikira-kira gitu. Pokoknya yang sifatnya mesti kayak gini gitu. Itu seperti itu. Jadi ini salah satu metode yang dulu saya tidak bisa sampai seperti ini. Tapi ketika kita belajar, kemudian kita membuat pola dalam pembelajaran itu, ternyata alurnya semuanya sama. Di dunia itu alurnya sama. Mau produksi apa saja, mau pakai herba dari negara manapun, itu bisa dibaca. Kenapa? Ada tekniknya untuk membaca. Kalau yang belum pernah belajar, ya nggak ngerti. Dulu saya pun nggak ngerti. Tapi alhamdulillah sesudah 20 tahun ini kita belajar, maka kita tampilkan di YouTube kita, di Holistik TV ini, supaya Anda bisa sedikit memahami tentang persoalan itu dan memberi pencerahan lah. Supaya apa? Semua produk itu baik. Ingat ya, semua produk itu baik. Persoalannya tinggal satu, ditempatkan di mana, pada kasus seperti apa dan situasi seperti apa. Gitu. Nggak ada produk jelek. Karena semua ciptaan Allah. Herba itu ciptaan Allah. Ketika itu dikomposisikan dengan benar, maka dia larinya kemana? Harus jelas. Ini produk ini larinya kemana, itu butuh ilmu. Nah, ini bisa nanti di dunia industri, bisa digunakan untuk sebagai penyusun, kemudian penentu pasar. Jadi dia penyusun herba juga penentu pasar. Ini pasarnya ini. Dan nanti akan bisa mengedukasi ke marketingnya. Ini pasarnya di sini, lingkupnya sekian. Lingkupnya sekian aja kalau seluruh Indonesia udah banyak. Itu. Jangan kemaruk semua orang pengen diobati dengan obat Anda. Nggak ada obat dewa. Ingat satu, nggak ada obat dewa. Nah, nggak ada obat dewa. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan buat jenengan. Ya, kalau yang mau nanya lagi, monggo gitu. Mau ngetes lagi, silakan. Istilahnya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab dengan benar, ya keterbatasan ilmu saya. Kalau saya bisa menjawab, ya Allah beri karunia kepada saya untuk bisa menjawabnya dengan izin Allah. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Puji atas penjelasannya. Ya.